Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatus Hilmi dari PKBK 2 kelompok 2019A. Di sini saya akan membagikan sedikit info mengenai penata laksanaan sumbatan benda asing di saluran nafas. Pernahkah Anda melihat orang tersedak? Mungkin semua orang pernah melihat adanya orang yang sedang tersedak. Dan apa refleksi yang mungkin mereka timbulkan? Apa yang mereka lakukan jika melihat orang tersedak? Pada umumnya, kita jika melihat orang tersedak, kita akan memberikan minum, menepuk punggungnya, atau menyuruhnya batuk. Apakah tindakan yang kita lakukan itu benar? Ternyata, tersedak tidak boleh kita anggap remeh. Tersedak dapat menyebabkan kematian karena terjadinya penyumbatan jalan nafas. Orang yang tersedak bisa saja sesak ataupun hilang kesadaran atau pingsan. Kalau misalnya nih kita jumpa orang, ada yang sedang terbatuk dengan gejala seperti terbatuk-batuk, dia seperti memegang leher, seperti ada tersangkut di lehernya, maka kita akan menyuruh kepada orang tersebut untuk membuka mulutnya dan kita perhatikan apakah nampak nggak benda asing yang ada di bagian mulutnya. Jika ada, kita ambil dan kita buang, dan ambilnya itu dengan jari. Kalau misalnya benda asingnya tadi itu tidak ditemukan, penderita dalam keadaan stabil, katakan supaya tetap tenang dan bernafas pelan-pelan sehingga jalan nafasnya menjadi rileks. Itu kalau misalnya pada orang dengan sumbatan yang ringan. Nah, bagaimana kalau misalnya sumbatannya berat? Kalau misalnya sumbatannya berat atau total, kita bisa melakukan back blow atau Heimlich maneuver pada orang yang masih sadar. Tetapi kalau misalnya pasiennya udah nggak sadar, maka kita bisa melakukan abdominal thrust dan chest thrust. Gimana sih cara melakukan back blow? Nah, seperti yang pernah kita lakukan pada umumnya, kalau misalnya orang tersedak, kita akan menepuk bagian belakangnya, tetapi kita menahan bagian dada depannya, agar jika misalnya terjadi penurunan kesadaran, kita bisa langsung menangkap orang tersebut. Terus ada yang namanya Heimlich maneuver. Ini gimana pula caranya? Pertama kita genggam tangan kita yang sebelah dominan kanan, terus kita bentuk seperti kepalan, kita letakkan di bawah dadanya. Lalu kita ambil tangan kita sebelah lagi dan kita genggam tangan yang menggepal tadi. Lalu kita tarik ke belakang ke arah kita, orang tersebut, sehingga itu akan mendorong dan mencetuskan agar benda asing yang tersangkut tersebut dapat keluar. Terus kalau misalnya dia udah gak sadar, maka kita bisa melakukan abdominal thrust dan chest thrust seperti ada pada gambar ini. Kita menggunakan tangan kita, lalu kita lakukan seperti menolak ke atas agar yang kita mau si pasien ini bisa mengeluarkan benda asing tersebut. Kapan saja sih kita bisa menggunakan hal-hal tersebut selain tersedak, sumbatan benda asing? Bisa juga pada orang-orang yang baru tenggelam. Kita bisa berusaha untuk mengeluarkan air yang ada pada sumbatan jalan nafasnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam Quran yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Maksud ayat tersebut, kita harus saling tolong-menolong. Kalau misalnya kita lihat ada orang nih membutuhkan pertolongan kita seperti tersedak, kita tidak boleh meremehkan orang tersebut. Kita bantu. Jika misalnya kita belum ahli, maka kita telepon nomor emergency seperti 119. Mungkin hanya sekian mengenai tata laksananya. Terus bagaimana dengan COVID-19? COVID-19 kita bisa melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dalam mencegahnya. Terus kita bisa melakukan tes untuk mengecek apakah kita positif atau tidak. Kita bisa melakukan pelacakan erat dan melakukan perawatan jika misalnya terdapat gejala-gejala COVID. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada yang ditanyakan bisa terus di kolom chat. Mungkin hanya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.